Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dinten menika sekalipun masih dalam suasana PPKM ya, duka kok diperpanjang malih. Nanging daerah Sidoarjo niki sampun kuning. Bukan merah yang selama ini pernah hitam, pernah merah. Dan selama merah niku, kita ikutilah perintah pemerintah untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk penularan kita. Menurut pemahami kula bahwa mentaati aturan pemerintah, ketetapan pemerintah itu adalah wajib berdasarkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kalian semua kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan kepada pemerintah kalian. Kalimat perintah atiu itu dalam bahasa Arab namanya perintah, adalah perintah. Kalimat perintah kalau tidak ada menunjukkan sesuatu yang lain, tidak ada namanya itu tanda-tanda ada hal kaitan yang menunjukkan lain, maka kalau perintah itu sifatnya wajib. Kalau wajib, maka apabila diikuti, walaupun itu perintahnya pemerintah, itu mendapat pahala. Karena definisinya wajib menurut para ulama, itu adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan, dikerjakan mendapat pahala. Kalau ditinggalkan mendapat dosa. Nah, kalau tidak mematuhi perintahnya pemerintah, berarti kita juga mendapat dosa. Kok nggak kerasa Pak dosanya itu? Dosanya itu ya besok Allah alam. Karena mungkin dosanya itu dosa kecil, nggak besar ya, nggak sampai kafir misalnya, kecuali kalau perintahnya Allah ya. Perintahnya pemerintah itu wajib. Dosanya kecil bisa diampuni oleh Allah dengan perbuatan yang baik. Karena dalam ayat Al-Quran itu mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus dosanya perbuatan yang kecil. Ya insya Allah kalau ditimbang barangkali ya, perbuatan baik kita yang mungkin lebih banyak daripada perbuatan yang sayyi'at ya. Jadi kalau ada yang melanggar misalnya, itu dosanya tidak diampuni. Tapi Allah diampuni kok tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa kalau kita meninggalkan itu mendapat dosa, kalau melakukan, mengerjakan mendapat pahala. Daripada menunggu pengampunan, dia lebih baik mendapat pahala, itu kan begitu. Jadi kita taat, walaupun masih sekarang sudah kuning, zonanya sudah kuning, artinya sudah tidak terlalu bahaya. Tapi kalau pemerintah perintahkan juga masih tetap mematuhi protokol kesehatan masih tetap. Bahkan sekarang ini berkembang
kalau mau pergi, mau ke mall itu harus sudah ada kartu vaksin. Gantinya kartu vaksin rupanya sekarang ini masing-masing harus punya aplikasi aplikasi peduli ya, peduli lindungi ya, peduli lindungi ya, punya itu. Jadi kalau tidak punya itu tidak bisa masuk. Itulah makanya sekarang ini karena sudah kuning ya, walaupun masih dalam suasana PPKM, sekarang kan sampai tanggal 6, sekarang tanggal 4 masih ada PPKM ya. Ya mudah-mudahan lah ada dosa tapi kecil, tapi kita masih tetap kewajiban prokes. Nah, prokesnya itu apa? Pakai masker, mencuci tangan dengan sabun. Ada yang katanya begini, Pak, kita kan setiap hari sudah wudhu. Wudhu itu kan ya tidak sudah suci. Nah, wudhu itu bukan bersih ya. Wudhu itu bukan kita membuat bersih, tapi kita membuat suci. Suci itu bukan di muka, tapi suci itu di batin. Sucinya di batin. Jadi wudhu itu bukan untuk membersihkan kotoran, bukan, tapi kotoran batin, bukan. Karena apa? Kita ngentut. Loh, yang ngentut itu belakangnya sini. Loh, kok yang dibasuh mukanya? Itu artinya bukan membasuh kotoran, tapi membersihkan batin. Mengapa kok ngentut itu batang lalu kita diudui mukanya? Karena yang malu itu bukan bokongnya. Kalau kita ngentut itu malu. Yang malu itu mana yang malu? Mesti mukanya sini. Makanya lambangnya itu di wudhu. Dan wudhu itu tidak pakai sabun. Kalau pakai sabun malah nggak boleh, malah nggak sah. Namanya airnya tidak mutlak lagi. Air sabun dipakai wudhu, walaupun bersih tapi tidak suci karena tidak mutahhir katanya. Tahir, ghairu mutahhir dalam istilah fikih. Bersih tapi tidak mensucikan. Itu pakai sabun. Nah, kita di sini untuk menjaga kebersihan dari virus diperintahkan untuk sering-sering bersuci tangan dengan sabun. Tidak cukup dengan air saja, dengan sabun, karena yang membersihkan sabun. Dulu zaman Rasulullah belum ada sabun. Lalu kalau kena najis anjing, Pak, itu perintahnya dalam hadis Rasulullah itu dibasuh dengan endutnya air itu sampai 7 kali. Nah, ya, loh, dibersihkan dengan itu kotoran itu. Bagaimana, Pak? Itu kan tambah kotor, gak tambah bersih. Ya setelah endut itu malah disuci dengan gak air. Terus bagaimana Pak kalau itu diganti dengan sabun? Karena kotoran anjing lalu diganti dengan sabun kan lebih bersih, Pak. Nah itu khilaf. Dulu pertama-tama NU masih ketuanya itu Pak Kiai, kakaknya Pak Kiai Ahmad Siddiq ya. Ketuanya masih Pak, ketuanya itu ganti setelah Kiai Wahid Hasyim itu siapa itu kakaknya Pak Kiai Ahmad Siddiq ini, itu sampai berdebat dengan Bung Karno. Menurut Bung Karno dulu belum ada sabun, sekarang ada sabun, itu dikiaskan bersih itu malah lebih bersih, bisa dicuci dengan sabun. Katanya Pak Kiai itu tidak bisa karena hadisnya itu bunyinya itu begitu. Punya di 7 kali dengan endut itu ya ini tidak bisa. Ya seperti ini, seperti
kurban. Ya. Kurban itu Pak, orang fakir miskin itu biasanya menerima daging itu tidak dipaksa, dijual malahan katanya. Bagaimana kalau kurban itu diganti dengan uang saja? Nah, itu yang tidak boleh. Karena itu ada lambang-lambang agama. Ya, ada lambang-lambang agama. Nabi Ibrahim dulu kurban dengan kambing. Hewan artinya ya, dengan kambing, bukan dengan sapi. Karena Nabi Ismail waktu akan disembelih itu diganti dengan kambing, bukan dengan sapi. Ya. Nah, dengan kambing. Ya. Bagaimana kalau itu diganti uang saja Pak? Itu zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah itu menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Hanafi itu mazhabnya orang-orang Afghanistan. Di Afghanistan kan itu mazhabnya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu berbeda, lebih rasional daripada mazhab-mazhab yang lain. Mazhab itu kalau zakat fitrah diganti dengan uang boleh karena itu lebih manfaat. Namanya itu kalau dalam kaidah usul fikihnya itu istihsan, kaidah istihsan, mengambil yang lebih baik. Kaidah istihsan, mengambil yang lebih baik. Barangkali dengan uang lebih manfaat Pak, zakat fitrah itu nggak repot-repot. Orang fakir miskin tinggal beli gitu aja. Nah, kalau diberi beras itu masih butuh masak, butuh dudunya, lauknya masih butuh beli lagi gitu. Ya, masih. Tapi Rasulullah dulu zakatnya itu tidak dengan uang. Karena itulah mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak boleh. Mazhab Syafi'i lalu boleh dengan diganti dengan beras. Nah inilah Rasulullah itu zakat fitrah itu dengan kurma atau gandum. Bunyinya hadisnya itu begitu. Dan di Indonesia ini tidak ada kurma, adanya beras. Lalu para ulama berijtihad. Ijtihad namanya ijtihad fardi. Ijtihad perorangan. Ijtihad perorangan namanya dikiaskan. Karena waktu Rasulullah dulu itu kurma dan gandum itu merupakan makanan pokok dari masyarakat situ, maka makanan pokok orang Indonesia itu adalah beras. Karena itu zakat fitrah dengan beras diganti uang menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Tapi menurut mazhab Hanafi boleh karena istihsan itu tadi. Karena istihsan. Pak Imam Syafi'i tidak boleh. Banyak yang begitu. Jadi kalau kita itu letterlek, apa yang namanya fundamentalis lah kalau bahasa kerennya ya. Fundamentalis, letterlek, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya kita sulit untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kalau bahasa Arab mungkin enggak sesulit itu. Seperti contohnya itu ini. Contohnya zakat fitrah ini. Kalau mungkin di daerah timur sana makannya sagu, bahan pokoknya. Zakat fitrahnya pakai sagu, tidak pakai beras. Tapi sekarang sudah diusahakan sekarang dengan beras. Saya dengar itu sekarang ini sudah orang-orang para ahli itu sudah mulai membicarakan karena beras itu mengandung gula gitu. Jadi kuatirnya cepat banyak kena gula gitu. Oleh karena itu ada yang katanya mau merintis makanan orang Indonesia kan dirintis untuk ke borang. Makan borang tidak beras gitu ya, makanan pokoknya itu. Kalau borang itu mengandung kalorinya lebih ringan, lebih sedikit gitu. Karena dari sana itu. Sekarang ini waktunya ngaji tafsir, ya.
ngaji tafsir, tafsir ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran itu istilahnya dengan tafsir. Jadi tidak bisa digunakan dengan yang lain. Ada dua istilah, tafsir dan takwil. Nah, ada dua, tafsir dan takwil. Kalau tafsir itu jelas, kalau takwil tidak jelas. Nah, tidak jelas kalau takwil. Misalnya kalau tafsir itu ya menafsirkan ayat yang sudah biasa kita lakukan itu, menjelaskan maksud ayat, itu namanya tafsir. Menjelaskan maksud ayat itu namanya tafsir. Tapi kalau hadis itu tidak tafsir, istilah bakunya dalam ilmu lah ya. Jadi istilah ilmunya, istilah baku keilmuannya. Nah, itu kalau menjelaskan makna ayat itu namanya tafsir. Kalau hadis menjelaskan makna hadis itu namanya syarah hadis. Jadi tidak tafsir. Tafsir hadis juga. Kalau mimpi itu bukan tafsir. Mimpi itu takbir. Pakai ain bakro. Takbir mimpi. Kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia memang tafsir mimpi. Ya, jadi itu pinjam istilah saja. Tapi kalau dalam bahasa Arab namanya takbir. Tafsir ini mungkin ada yang belum dengar. Yang saya pegang itu tafsir Ibnu Katsir. Ya. Tafsir Ibnu Katsir itu paling sering digunakan ya. Yang lalu kita supaya tidak terlalu lama mulai juga yang tidak ngasih tafsirnya. Itu ayat Al-Mumtahanah, surat Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah ini turun sesudah Fathu Mekah, surat Al-Fatah. Sesudah surat Al-Fatah. Tapi tempatnya tidak urutan Al-Fatah yang akhirnya ini tidak begitu, ya tidak begitu. Tapi ini turun sesudah. Jadi kalau Al-Fatah itu perang dengan orang-orang kafir Quraisy, ya, kalau Al-Mumtahanah ini pergaulan setelah Fathu Mekah antara orang Islam dan non-Muslim, non-Islam. Di dalam Al-Quran yang non-Islam ini semuanya disebut kafir. Semuanya disebut kafir. Dalam perkembangan sekarang ini di Indonesia, karena untuk menjaga kebersamaan, Bhinneka Tunggal Ika, maka kalau disebut kafir, konotasinya itu tidak percaya pada Tuhan. Nah, mereka itu merasa percaya kepada Tuhan. Ya, merasa percaya, jadi tersinggung kalau disebut kafir, konotasinya gitu. Lalu mereka tidak suka kalau disebut kafir. Pak, kalau disebut kafir itu mereka itu bisa nuntut enggak nanti? Karena pencemaran nama baik biasanya ya. Itu lama-lama mungkin bisa begitu. Nah, coba sekarang ini Ustadz Abdus Somad sudah mulai bicara begitu ya. Wah begitu. Kan Abdus Somad sekarang dilaporkan. Karena mengatakan memang mereka itu salib itu ada jinnya itu sekarang dilaporkan ya. Karena menghina agama lain. Terus lalu dipanggil oleh MUI kemarin Ustaz Abdus Somad itu lalu menjawab begini, apakah kalau saya mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa, dalam ayat itu gitu. Saya menyebutkan sungguh kafir
orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah tiga dari yang ketiga itu, seketiga dari yang tiga. Apakah mereka tersinggung? Ya mungkin aja. Kalau tersinggung berarti Al-Quran ini menyinggung mereka gitu. Ya. Padahal di situ dikatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa Allah. Nah, mereka tidak mengatakan Allah, tapi mereka mengatakan Allah. Bahasa Indonesianya Allah. Ya. Nah kalau saya mengatakan ada setannya salib itu, apa mereka menyembah salib? Kan tidak, mereka kan menyembah Yesus. Ini begini ya. Yang saya baca, orang-orang Nasrani itu mengatakan begini, Yesus itu bukan Isa. Yesus itu Yesus, Isa itu ada dalam Al-Quran. Kepercayaan orang Islam, orang Kristen itu nyebut Yesus. Jadi Isa itu bukan Yesus. Isa itu di dalam Islam, Yesus di Kristen. Katanya gitu. Jadi di dalam kitab Injil itu, kalau dicari kata-kata Isa itu tidak ada. Mesti Yesus. Ada, oleh karena itu dia. Nah, dari situ lalu saya bertanya lagi, nah kenapa kok diam saja? Di tanggalan Indonesia itu kan ada kenaikan Isa Al-Masih, hari libur karena Natalan, hari lahir Isa Al-Masih gitu. Kenapa kok tidak kenaikan Yesus Kristus atau tidak? Gitu ya. Sampai sekarang. Nah, mereka itu mungkin tidak berani protes dalam protes. Nah, jadi kalau Ustaz bisa mengatakan ada jin, itu kan tidak mengatakan di belakang Yesus itu ada jin, tidak mengatakan begitu. Mengatakan salib apa salib. Mereka mengatakan tidak menyembah Yesus. Itu kan hanya lambang saja. Seperti kita kalau asyhadu alla ilaha illallah. Ini kan lambang saja ini. Mengapa kok duding gini? Allah satu. Wah ini diputer-puter gini Allah. Ada yang diputer-puter gini. Mulai awal itu diputer gini. Ya. Itu katanya menurut mereka itu Allah ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Kalau Allah ada di mana-mana itu apa Allah banyak? Ya tidak begitu penafsirannya. Allah di mana-mana itu tidak berarti Allah itu banyak. Tidak, Allah akan mengetahui semua ini, meliputi kalau Kiai Maksum Lasem itu menafsirkan Allahu Akbar itu dari besarnya. Seperti kalau kita melihat ini, itu kan kita bisa lihat ini semua. Seperti gitu, sampai di sini juga bisa gitu. Contoh saja ini itulah jadi maha besar itu artinya di luar alam ini bisa tahu semuanya. Nah, kalau Kiai Maksum itu gitu, ya itu tafsir. Wallahu a'lam, tidak bisa mutlak benar. Orang-orang ada mengartikan sendiri-sendiri. Ya. Ayatnya itu dulu yang waktu kita berhenti itu kalau tidak salah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir dulu sudah saya baca, tapi belum saya jelaskan kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Itu dulu sudah saya terangkan. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahum wa atu ma anfaqu wa la junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun wa la tumsiku bi isamil kawafir was'alu ma anfaqtum was'alu ma anfaqu
Dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffari fa'aqadtum fa'atul ladina dhahabat azwajuhum mithlu ma anfaqu wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Meripati orang tua walaupun sudah pakai kacamata masih belerang. Ya. Maklum umur saya itu sudah 80 tahun. Ya. Katanya orang-orang sudah waktunya pensiun. Ya pensiunnya ini Pak itu ya. Pak saya kan bilang gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kemarin dulu saya artikan ayat ini mengandung hukum di dalam hubungan antara masyarakat yang setelah Fathu Mekah sudah dalam masa damai. Ada orang non muslim, ada muslim. Nah, setelah perang itu mestinya walaupun sudah damai itu masih ada gejolak-gejolak, barangkali masih ada. Sebenarnya masih ada. Apabila datang kepada kalian orang mukmin, jadi orang kafir Quraisy masuk Islam, datang kepada Rasulullah dengan menyatakan masuk Islam, taslim masuk Islam, maka disuruh tes. Itu wajar ya, disuruh tes apa betul-betul iman dia, apa hanya mau nyelidiki, disuruh suaminya, apa begitu, apa betul disuruh ngetes. Famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihim, Allah maha mengetahui keimanan mereka. Jadi tidak lagi diterima gitu saja, dites dulu. Fa in alimtumuhunna mu'minat, kalau kamu sudah lulus dites itu, tanyai semua, dites. Tapi di sini tesnya tidak ada. Materi tesnya bagaimana Pak? Tidak ada di sini. Berarti sifatnya umum. Terserah situasi dan kondisi kita. Kita nangkapnya bagaimana? Ya kalau sekarang ini barangkali itu tes wawasan kebangsaan. Nah, itu juga seperti itu. Tes wawasan kebangsaan. Karena pemerintah sekarang meragukan pada beberapa personil untuk tetap jadi lalu untuk diangkat menjadi pegawai itu dites wawasan kebangsaan. Ternyata orang-orang yang hebat itu tidak lulus tesnya itu yang tapi merasa hebat itu tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Itu kan ada ukurannya ya, tidak lulus. Ramai sekarang, sampai sekarang masih ramai aja dites. Nah ini yang perlu dites, apa betul mukmin, betul apa enggak? Sudah izin suamimu, tidak Pak, kalau izin nggak boleh saya oleh suami saya, jadi tidak izin. Itu maka dites. Famtahinun wallahu a'lamu biimanihim. Kalau seandainya kamu sudah mengakui, sudah tahu betul bahwa mereka itu mukminat, maka jangan dikembalikan. Jangan dikembalikan. Kalau dikembalikan nanti dia akan disiksa oleh suaminya, atau akan dikekang dan dia akan kembalikan lagi kepada asalnya, tidak mukmin lagi gitu. Jangan dikembalikan. Lahun mahilul lahun. Jadi ini sudah ada hukum. Kalau sudah mukmin, orang sudah masuk ke sini, jangan dikembalikan. Berbeda dengan pada waktu Fathu Mekah, itu ada perjanjian Sulhul Hudaybiyah namanya. Itu ada perjanjian Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy. Kalau setelah perjanjian itu, kalau Rasulullah kembali ke Madinah, orang kafir. Kalau sudah itu ada orang kafir Quraisy
yang masuk Islam ke Madinah ikut Rasulullah, itu Rasulullah harus mengembalikan. Itu bunyinya perjanjian itu seluruh perjanjian. Tapi sebaliknya kalau pengikutnya Rasulullah yang sudah ikut hijrah Rasulullah itu kok kembali lagi ke suaminya karena merasa di situ punya harta, punya kekayaan dan lain sebagainya, tidak boleh ditarik kembali oleh Rasulullah. Nakalan, orang Islam masuk ke situ nggak boleh dikembalikan. Kalau ada orang kafir masuk ke Rasulullah harus dikembalikan. Nakalan. Rasulullah diprotes oleh sahabat. Rasulullah, gimana ini? Enak saja mereka. Kalau mereka masuk ke kita disuruh kembalikan. Kalau kita masuk ke sana tak boleh dikembalikan. Jadi tahanan mereka tak boleh dikembalikan. Enak kata Rasulullah, mungkin ada hikmahnya. Itu kalau bahasa sekarang ini ya, dan ada hikmahnya. Karena orang yang sudah masuk ke Rasulullah itu sudah melalui uji tes lagi. Jadi keimanannya sudah mantap. Jadi kalau ditarik kembali mungkin pahamnya Rasulullah, istihadnya Rasulullah itu nanti di situ pasti akan dakwah, walaupun dengan sembunyi-sembunyi akan dakwah mempengaruhi kelakuannya baik dan bagaimana itu akan mempengaruhi yang lain. Mungkin begitu. Jadi Rasulullah menerima, ya sudah nanti kalau ada yang manut tak kembalikan kepada kamu. Ini ya, katanya lah yang begitu. Jadi itu mungkin Rasulullah sudah lebih mengetahui dari para sahabat yang lain yang protes-protes itu. Sudah mengetahui. Nah di sini fala tarji'uhunna ilal kufar sesudah Fathu Mekah. Kalau yang ini tadi belum Fathu Mekah. Jadi ada perubahan hukum tak dalam begitu. Mungkin aja ini ada perubahan hukum amandemen barangkali. Lah amandemen itu namanya apa Pak? Kalau amandemen itu kalau dalam usul fikih namanya dinasah, tansih, dinasah. Hukum yang lama dihapus, diganti hukum yang baru. Itu namanya nasah. Kalau bahasa hukum sekarang ini namanya amandemen. Undang-Undang Dasar 45 di amandemen, yang lama nggak dilakukan, yang baru yang dilakukan. Yang lama berlaku yang lama, yang baru berlaku yang baru. Nah itu yang kemarin sudah saya sebutkan dalam kaidah usul fikih namanya al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak gugur karena ada ijtihad baru. Contohnya apa Pak? Contohnya yang jelas sekarang ini zakat fitrah. Zakat fitrah dulu itu kita 2,5 kilo beras. Sekarang ini 3 kilo. Melalui ijtihadnya MUI 3 kilo. Maka sekarang wajib 3 kilo. Bukan 2,5. Bagaimana Pak yang dulu tak kurang? Oh enggak. Namanya al-ijtihad la yang qadu bil ijtihad. Kalau bahasa hukumnya itu namanya apa ya? Hukum tidak berlaku surut. Mungkin kalau sering mendengar hukum tidak berlaku surut. Yang lama berlaku yang lama, yang baru berlaku yang baru. Ya contohnya lagi, kalau kita bingung di tengah hutan, kita sholat, menurut ijtihad kita, barat itu sana, Ka'bah itu. Lalu kita menghadap ke sana, ijtihad kita. Ya. Setelah muncul matahari di sana, kalau gitu matahari itu kita tadi menghadap ke timur, ijtihad kita. Itu tidak perlu diulang karena al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Kita itu tadi waktu menghadap ke timur itu yakin menurut perasaan kita dan menurut paham kita itu menghadap ke Ka'bah kiblat. Makanya itu menghadap kemana saja akan ketemu Allah. Fa aina ma tuwallu wujuhakum qiblatrah.
akan menghadap kepada Allah. Tidak berarti Allah itu ada di timur sana, Allah timur, barat sana ada Allah barat, gitu. Tidak begitu, tidak banyak gitu. Nah, ya, jadi menghadap Allah. Oleh karena itu berarti ya batin kita. Jadi kalau kita menyembah ke Ka'bah itu kalau batin kita ke Ka'bah, tidak ke Allah, kita menyembah Ka'bah sama saja dengan orang salib itu juga tidak mengatakan menyembah salib itu. Orang Hindu Buddha itu tidak menyembah patung itu tidak, itu hanya untuk hadapan saja, sama saja. Kalau begitu sampai ada, wallahu a'lam, tergantung hatinya mereka ya, benar apa enggak? Wallahu a'lam, benar apa enggak? Nah kalau kita banyak itu seperti contohnya kalau pemakan. Itu loh, tidak ke makam, tidak mendoakan makam itu digrogoti. Makamnya Gus Dur itu diwandiri, tanahnya dibawa pulang. Waktu jugruk, makamnya dibawa pulang. Untuk apa itu tanahnya dibawa pulang? Untuk jimat katanya. Dan itu ya bisa, itu ya orang awam yang harus kita didik supaya jangan begitu. Oleh karena itu lagi makamnya Gus Dur sekarang itu pageri. Tidak masuk di luarnya saja. Kalau masuk itu habis tanahnya ini di orang. Itu orang awam. Orang awam. Kita tidak boleh. Kalau sampai begitu Pak, bagaimana Pak? Kalau bukan orang awam, ya, itu nanti kaidahnya seperti ini. Idza jitama al-halal wal haram gulibal haram. Apabila sesuatu perbuatan itu tercampur antaranya halal dengan yang haram, maka gulibal haram, dimenangkan yang haram yang menang. Artinya jadi apa? Jadi haram. Ziarah kubur sunnah kalau digitukan itu menjadi haram. Ziarah kuburnya menjadi haram karena ada ini lagi ya gitu. Tapi itu orang awam, kita tidak bisa lalu menyalahkan itu biaya semua gitu, ya, tidak bisa, ya, tidak bisa. Sekarang dalilnya memang karena ziarah kubur itu sunnah. Nah itu supaya kita mengerti. Nah kalau tidak mengerti ya bisa keliru. Itu kewajiban kita untuk membuat mereka mengerti. Ya, kita. Lahum nahillu lahum walahum yahilluna lahum, ini hukum lagi. Mereka itu tidak halal bagi kamu dan kamu tidak halal bagi mereka. Berarti suami istri yang istri sudah masuk ke Rasulullah, masuk Islam, itu pisah menjadi cerai. Istrinya tidak halal bagi suaminya, suaminya tidak halal. Berdasarkan ini lahun, tapi ini itu dulu, ya dulu, itu zamannya Rasulullah dulu. Sekarang bagaimana Pak? Berarti sekarang ruwet, karena banyak gitu itu sekarang ini, banyak suaminya Muslim, istrinya non Muslim, ada yang istrinya Muslim, suaminya non Muslim. Kalau menurut ini lahun nahilul lahum, dia itu tidak halal bagi ya satu, tidak halal kalau menurut ini. Dan sekarang ini banyak kejadian gitu. Itu ada ayat yang lain. Nanti kalau ingin dibahas ya kita bahas ya. Wa atuhum ma anfaqu. Kembalikan apa nafkah yang sudah diberikan oleh suami kepada istrinya itu. Rasulullah diperintahkan untuk mengembalikan. Artinya apa? Ganti rugi. Kalau mereka menuntut ganti rugi, berapa ukurannya biaya nafkah? Nah, 25 juta Pak, habis. Ya dibayar 25 juta. Duit siapa Pak yang disuruh? Ya Rasulullah dulu gotong royong orang banyak kan. Sekarang menjadi apa? Dia menjadi, kalau ini berlaku menjadi undang-undang,
Ya negara yang harus memberikan jadinya gitu. Ya. Wa atuhuma wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Tidak berdosa atas kamu untuk menikahi mereka karena sudah cerai tadi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kumpul dengan anak budak ya, kalangan perang tanpa akad nikah tidak bisa. Nah di sini wala junaha alaikum an tankihuhunna, tidak ada larangan, tidak ada dosa kamu menikahi mereka karena mereka itu sudah putus dengan suaminya. Nah, jadi apa berarti? Kumpul dengan budak itu juga harus nikah. Tidak, walaupun itu ternyata ada khilaf di antara mazhab-mazhab itu. Karena ada yang berpendapat begini, tidak Pak, itu halal karena milik. Karena milik, ya, karena milik. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil pada anak-anak yatim dan kepada ibu-ibunya, maka pilihlah salah satu saja. Jangan 3, jangan 2, jangan 4. Berarti apa? Berarti poligami di Islam itu kaitannya dengan anak yatim. Nah sekarang ini tidak. Poligami tidak ada kaitannya anak yatim itu bagaimana Pak? Itu ternyata mereka ulama yang membolehkan itu umumul balwa. Dalil umumnya lafaz bahwa di situ dibolehkan poligami. Padahal poligami di situ poligami syarat. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, apabila kamu tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim, takut tidak berbuat adil. Kalau kamu tidak mau Muhammad mengawini anak janda-janda yang bawa anak yatim itu korban perang, berarti kamu berbuat tidak adil pada anak yatim. Maka kawinilah mereka. Apa ngawini tetap enggak mengandung nafkahnya juga. Nah, berarti apa? Berarti poligami itu syariah. Lafaznya syariah. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Kalau kamu mengawini nisa-nisa itu yang bawa anak yatim, berarti kamu telah berbuat adil kepada anak yatim. Nah kalau sekarang tidak kawin, tapi kalau zaman Rasulullah dulu disuruh ngawin, sekarang dibentuk lembaga yatim piatu, membantu mereka. Contohnya Pak Harto dulu membentuk yayasan Super Semar untuk menjamin janda-janda perang Irian Jaya, karena komandannya dulu perang Irian Jaya itu Pak Harto menjamin anak-anaknya korban perang Irian Jaya. Sampai suatu ketika anak-anaknya para janda perang di Irian Jaya itu ada yang sudah sampai jadi sarjana. Ketika diundang oleh Pak Harto dia berdiri. Karena dulu Bapak mengatakan gitu katanya orang anaknya. Karena dulu Bapak mengatakan bahwa Bapaklah yang menjadi ganti ayah saya. Waktu itu Pak Harto sudah jadi presiden, katakan gitu. Dulu pernah waktu itu Bapak mengatakan begitu. Saya syukur alhamdulillah Pak, sekarang saya sudah menjadi sarjana dan tetap mengakui bahwa Bapak adalah bapak saya. Apa Bapak masih mengakui saya anaknya? Jadi Pak Harto yang dulu saja, ya anak-anak lah gitu. Mungkin gitu ya Pak Harto. Nah, karena mereka sudah diberi beasiswa, saya mendengar itu dulu saya menangis. Alangkah mendengar. Kalau Rasulullah dulu lalu ada perintah
fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Kalau kamu ingin berbuat adil kepada anak yatim, maka nikahilah ibu-ibunya itu. Nah, kalau sekarang enggak ya, milih ya, wah tua dari sini belum bisa. Ya, dan bagaimana kan begitu? Katanya itu lafadznya lafadz umum, jadi dalilnya dalil umum, perintah itu umumul bahwa umumnya itu bahwa poligami itu dibolehkan oleh Islam, syaratnya harus adil. Tidak paham adil apa Pak? Ya adil kepada anak yatim apa itu mestinya itu begitu. Tapi di kitab-kitab itu hampir semua gitu. Jadi mengambil dalil umumul bahwa sehingga orang-orang yang sudah tua pun boleh nikah kepada anak muda. Sampai di mana itu? Daerah kaya, negara kaya Arab itu ya. Orang umurnya sudah 80 tahun, 80 lebih tahun. Syekh siapa ini? Syekh siapa namanya? Pejabat di sana barangkali ya. Itu nikah dengan anak umur 19 tahun. Ya, apa nikah teman, apa nikah kamu? Orang itu mungkin ada seorang kiai yang begini. Istrinya wafat, kiai sudah tua. Ya. Saya siapa yang merambut anak-anak saya sudah jauh semua, sudah rumah tangganya sendiri-sendiri, nggak mungkin merambut saya. Lalu datang kepada santrinya, bapaknya ini, kan oleh akan anak sampean itu merambut saya. Oh monggo ya ini, monggo. Nah, tapi merambut toh itu haram. Supaya aku gak haram, maka tak rabi, tak nikahi. Oh monggo ya ini, boleh main. Walaupun si umurnya itu terpautnya kalau ya ini umur terpaut sampai 30-40 tahun barangkali. Ya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya itu dijelaskan. Aku tidak bisa mengimani batin, tapi mengimani lahir, ekonomi, ya titik-titik aku lebih duit. Tujuanku cek gak halal kok merambut aku, cek gak haram. Jamek kuno duduk wong liya, duduk bojone ngrambut kan haram. Tujuannya itu. Lah sing anake ya wis ikhlas mungkin mengabdi kepada bekas gurunya barangkali gitu ya. Bekas guru. Lalu tak ngabdi namanya guruku, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Tapi ternyata ya sekarang jadi ada manfaatnya. Kalau dulu dia barangkali tidak kawin dengan kiai itu tidak dipanggil kiai, tidak dihormati oleh para santri. Sekarang para santri itu sungkem kepada dia semua. Karena apa? Karena ya kiainya, walaupun temannya bukan jadi kiainya, ya sekarang sungkem semua. Jadi hikmahnya dalam itu dari masing-masing berkorban lah. Jadi tujuannya mungkin itu. Seperti dulu kan terkenal Kiai As'ad itu istrinya juga masih muda-muda gitu ya. Ya, nah mungkin itu cerai, sudah mati, nanti kawin lagi. Nah, itu hukumnya ya. Boleh dikawini, harus dikawini, atau dikawini harus memberi antang kehuna ida apa itu nuhuna ujurahuna. Apabila kamu memberikan ujurnya, ongkosnya kalau bahasanya. Tapi maksudnya ujur di sini kalau terlek diterjemahkan terlek jadi ongkos. Tapi maksudnya itu adalah bimuhurihina, berikan dia mahar. Walaupun dia itu tawanan perang, kalau kamu nikahi harus diberi mahar. Ikatan perkawinan, mahar itu ikatan perkawinan untuk menggembirakan tanda-tanda bahwa suaminya itu mampu memberi nafkah pada istrinya. Jadi kewajiban nafkah itu memang pada suami menurut ajaran Islam. Ya. Oleh karena itu, ar-rijal
anfaqu. Jadi kewajiban nafkah di rumah tangga itu adalah suami. Hartanya suami itu istri ikut makan. Tapi kalau hartanya istri nggak boleh misalnya, nggak boleh suami ikut makan. Hartanya istri, hartanya suami ikut. Wa bima anfaqu, sebab kamu ada kewajiban nafkah pada istri tidak mempunyai kewajiban nafkah pada suami. Nah kalau sekarang ini suaminya tidak kerja Pak, kan minta siapa? Terus minta tamboe. Ya jelas minta istrinya. Kalau istrinya itu memberi nafkah pada suaminya, itu nilainya sedekah. Istrinya memberi nafkah pada suaminya, sedekah, memberi makan itu sedekah ya. Kalau suami itu memberi makan pada istrinya, itu kewajiban nafkah, bukan sedekah. Kalau istrinya memberi makan pada suaminya dapat pahala, kalau suaminya memberi makan pada istrinya juga pahala karena memenuhi kewajiban nafkah. Kewajiban tadi kan ini, kalau dilaksanakan dengan pahala, kalau ditinggalkan. Nah kalau suaminya tidak memberi nafkah pada suaminya Pak, kalau tidak mampu lain ya, mampu tapi tidak mau, senangnya memberi nafkah orang lain saja. Nah, itu ya dosa, tidak melaksanakan kewajiban nafkah, berdosa suaminya. Rodok telat itu kawitan ya, dua titik ya, dua titik. Sampai di situ. Jadi mahar itu juga wajib, tidak boleh. Sekarang ini kawin siri itu nggak pakai mahar, nggak pakai wali lagi. Kawin siri itu. Nah, seperti di Bangil itu kan banyak ya. Ya. Seperti kawin kontrak itu. Tapi kalau kawin kontrak itu pakai mahar besar itu. Kalau kawin kontrak maharnya besar. Kalau tidak pakai mahar, tidak boleh itu ikatan ya. Itu syarat sahnya, bukan rukun ya. Kalau rukun kan harus ada suami, harus ada istri, dan ijab kabul wali. Ya. Nah, kalau syarat itu ada wali ini syarat sahnya nikah, bukan rukun. Bukan rukun. Ya. Sampai situ wala tunsiku bi isan wasalu ma anfaqu wasalu ma anfaqu. Sebaliknya kalau ada istri yang ke sana itu ya ditarik ganti rugi. Ditarik gitu ya. Wasalu mentala ma anfaqtum, apa yang kamu berikan nafkah pada istrimu. Kalau istrimu belum keluar dari Islam lagi, kembali ke sana lagi, keluar dari Islam, tidak ikut Rasulullah lagi, nah, putus, nah, berarti itu was'alu ma anfaqu, mintalah apa yang kamu sudah rasakan, ganti. Oleh karena itu biasanya jadinya begini. Kalau istilahnya di dalam pengadilan agama itu iwat, ya, iwat gantinya. Kalau istri gugat pada suami, itu ada gugat pada suami. Apabila diputuskan cerai, maka istri ini harus bayar ganti rugi kepada suami, mengembalikan mahar. Kalau maharnya hanya Al-Quran, ya dikembalikan Al-Quran. Nah, kalau maharnya besar, mobil misalnya, ya dikembalikan mobil, tergantung maharnya. Itu iwat. Kalau yang menuntut suami itu tidak ada. Suami harus memberi mut'ah, bahkan memberi pesangon. Kalau suami itu mencerai istri, maka suami harus memberi mut'ah, memberi pesangon. Berapa Pak besarnya pesangon? Tergantung kemampuan suami. Kalau suaminya kaya raya, masuk pesangonnya 1.000. Kalau suaminya kaya raya, pesanannya mungkin rumah, mobil gitu.
Pesangonnya tergantung keputusannya pengadilan jadinya. Tidak diputuskan oleh istrinya. Kalau istrinya itu nanti minta banyak, ya, pengadilan diukur kemampuannya suaminya. Alal musil pada yang kaya, wa qadaruhu ukurannya, wa alal mukti qadaru ukurannya itu. Bagi suami yang kaya yang menurut kemampuannya, bagi suami yang miskin yang menurut kemampuannya qadaru. Tidak bisa diputuskan suami yang miskin harus memberi sama mobil gitu pada istrinya. Ya nggak mampu, ya betul nggak mampu. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Alal mukti qadaru wa alal musiri qadaru. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya sampai situ. Itulah hukum Allah, yahkumu bainakum. Itulah dihukum. Jadi hukum dalam Islam itu istilahnya juga hukum, yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui. Itu dulu hanya saya bacakan dan tajwidnya barangkali itu dulu saya bacakan ya. Tajwidnya sedikit-sedikit saya sampaikan dulu. Tajwid bacanya ayat ini. Mudah-mudahan kebermanfaatnya. Nanti Sabtu kita lanjutkan lagi. Tapi hadis dan mari kita tutup bersama. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Mari kita tutup bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'alana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Ya Ghani ya Razzaq. Ya Ghani ya Razzaq, ya Ghani ya Razzaq. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.